video pembelajaran mengenai tema teori belajar kognitif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Lili Juliani dengan 4 digit NIM terakhir 4054, Serina Cindy Apsari dengan 4 digit NIM terakhir 4006, Titania Nabela Afresila dengan 4 digit NIM terakhir 4016, dan Jessica Anastasia Putri 4 digit NIM terakhir 44. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Ibu Ruri Nurul Aini Wulandari SPD MPD. Mari kita mulai pembahasan mengenai teori belajar kognitif. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori belajar kognitif. Teori kognitif sendiri adalah kerangka teoritis yang berfokus pada bagaimana pikiran manusia memproses informasi, menciptakan pengetahuan, dan mencapai pemahaman dengan menekankan proses berpikir, persepsi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Jadi, teori ini lebih mengutamakan proses yang terjadi dengan tidak cuma menghafal, tapi juga memahami. Singkatnya, lebih mengutamakan proses daripada hasil itu sendiri. Selanjutnya tentang jenis-jenis proses kognitif. Pertama yaitu perhatian, yaitu kemampuan kita memfokuskan pikiran pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang kedua, persepsi, yaitu proses menerima, mengenali, dan menafsirkan informasi melalui panca indera. Yang ketiga, memori, yaitu kemampuan menyimpan, mengingat kembali hal yang sudah dipelajari. Keempat, pembelajaran, yaitu proses menerima informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelima, bahasa, yaitu kemampuan memahami dan mengekspresikan pikiran melalui kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, pemikiran, yaitu proses pengambilan keputusan, pemecahkan masalah, dan juga bernalar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, menurut David Ausapel. Menurut Ausapel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam aplikasinya, teori Ausapel menuntut siswa belajar secara deduktif. Yang ketiga, menurut Brunner. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik jika dosen memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan. Teori belajar Brunner ini dalam aplikasinya sangat membebaskan mahasiswa untuk belajar mandiri. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip teori kognitif. Yang pertama, pembelajar aktif. Dalam teori kognitif, siswa dipandang sebagai individu aktif yang berperan penting dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, fokus pada proses mental. Teori kognitif menekankan pentingnya proses internal seperti memperhatikan, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Proses-proses inilah yang menjadi inti dari pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan dibangun sendiri. Dalam teori ini, siswa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Yang keempat, pentingnya pemahaman konsep. Belajar bukan sekedar menghafal fakta, tetapi memahami konsep secara menyeluruh yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan. Yang kelima, perubahan struktur mental. Belajar melibatkan perubahan dalam cara berpikir. Ketika memperoleh informasi baru, struktur kognitif mengalami penyesuaian. Dan yang terakhir, peran proses belajar. Berpikir adalah inti dari proses belajar. Jadi, siswa perlu diajak untuk berpikir kritis dan reflektif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, implikasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, implikasi adalah konsekuensi atau akibat yang mungkin terjadi sebagai hasil dari suatu tindakan. Nah, di sini terdapat 6 implikasi, sebagian yaitu: yang pertama, dorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran. Pembelajaran efektif tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan reflektif. Guru perlu menciptakan pertanyaan terbuka, diskusi, atau kegiatan pemecahan masalah. Yang kedua, bantu siswa untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting bagi mereka untuk dipelajari. Siswa seringkali kesulitan membedakan mana informasi yang esensial dan mana yang kurang penting.
Oleh karena itu, guru perlu membantu mereka mencari informasi dan menentukan prioritas dalam belajar. Yang ketiga, berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika siswa bisa menghubungkan materi dengan pengalaman langsung atau konteks nyata. Ini bisa melalui praktikum, simulasi, maupun studi kasus. Yang keempat, kaitkan ide-ide dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Teori ini menjelaskan bahwa siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan awal mereka, dengan menghubungkan materi baru ke pengalaman atau pemahaman mereka sebelumnya. Pemahaman menjadi lebih kuat. Yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan proses kognitif siswa pada tingkat usia yang berbeda. Guru harus menyesuaikan metode, bahasa, dan materi sesuai tahap perkembangan kognitif siswa agar pembelajaran optimal. Yang keenam, rencanakan kegiatan-kegiatan kelas. Perencanaan yang matang sangat penting agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Kegiatan kelas harus terstruktur, memiliki tujuan yang jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Selanjutnya ada pun kelebihannya. Yang pertama, memahami konsep lebih mendalam. Dalam teori ini, memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mendalam dan tidak hanya sekedar menghafal. Kemudian, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka. Yang kedua, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan inovatif. Yang ketiga, mendorong siswa belajar bermakna. Teori ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian, siswa dapat melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan aplikasi praktisnya. Yang keempat, siswa lebih aktif. Teori ini didorong untuk lebih aktif dalam proses belajar, baik dengan mencari informasi, menganalisis data, maupun menyelesaikan masalah. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, ada membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa sih dalam teori belajar kognitif ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk implementasinya? Karena siswa perlu memahami konsep-konsep yang kompleks dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Implikasi dalam kekurangan ini dapat diterapkan melalui yang pertama, ada guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk proses belajar mereka. Yang kedua, ada guru perlu menggunakan strategi belajar yang efektif untuk memfasilitasi proses belajar. Dan yang ketiga, ada siswa perlu memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk belajar. Kekurangan yang kedua adalah kematangan kognitif siswa yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki tingkat kematangan kognitif yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan pendekatan belajar dengan kebutuhan individual siswa. Cara implikasinya dapat dengan yang pertama, guru perlu memerlukan asesmen untuk mengetahui tingkat kematangan kognitif siswa. Yang kedua, guru perlu menggunakan strategi belajar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Dan yang ketiga, ada guru perlu memfasilitasi proses belajar yang inklusif dan mendukung kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kekurangan yang ketiga adalah guru perlu persiapan yang lebih. Guru perlu melakukan persiapan yang matang untuk mengimplementasikan teori belajar kognitif, termasuk merancang kegiatan belajar yang efektif dan mengembangkan strategi penilaian yang sesuai. Implikasi dalam kekurangan ini dapat dilakukan dengan guru perlu memiliki kemampuan untuk merancang dan mengembangkan kegiatan belajar yang efektif. Yang kedua, ada guru perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan siswa secara akurat. Dan yang kekurangan terakhir adalah butuh lingkungan belajar yang kondusif. Teori ini memerlukan lingkungan yang kondusif dan mendukung, sehingga siswa dapat merasa nyaman dan aman untuk berekspresi dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar kognitif. Penerapan ini bertujuan untuk mengaktifkan proses mental, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mendorong siswa untuk belajar secara bermakna.
Contoh penerapan teori belajar kognitif dapat diterapkan melalui yang pertama, ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok sendiri ialah metode belajar yang melibatkan siswa dalam diskusi dan interaksi dengan teman-temannya untuk memecahkan masalah atau membahas topik tertentu. Kedua, ada problem solving. Problem solving sendiri ialah metode belajar yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang nyata dan kompleks. Yang ketiga ada mind mapping. Mind mapping adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam membuat peta konsep atau diagram yang menggambarkan hubungan antara ide-ide dan konsep-konsep. Yang keempat ada eksperimen. Eksperimen adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan percobaan dan penyelidikan ilmiah untuk memahami konsep-konsep dan fenomena alam. Dan yang terakhir ini adalah media interaktif. Media interaktif sendiri ialah metode belajar yang melibatkan siswa dalam menggunakan teknologi dan media untuk memfasilitasi proses belajar mereka. Sekian dari saya, terima kasih.